Fitriana, Bisma Putra, Gina Regiana, Melinda Febrianti, Monica Intan, Roro Devi Agustina, dan Wanda Hamida, serta Bapak Antono. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Ambil nanti kalau yang mau diharapkan tetap yang mau bergabung. Terus sudah ngenteni ponjo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam siang, Pak. Iya, maaf, ada kendala teknis di laptop ya, sehingga mundur 50 menit. Oh, apa? Seneng. Oke. Gak apa-apa. Jadi, ya nggak apa-apa. Ketemu kangen ya. Udah beberapa bulan nggak lihat wajah Pak Icong, nggak lihat wajah Dimas, sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi dengan kompetensi dasar menganalisis struktur keruangan kota. Kalian buka di modul halaman 33. Sudah dibuka? Sudah. 1603. 1603. Oke. Bisa diterima dengan baik? Halo. Bisa dilanjut? Halo, Amel, Roro, Wanda. Bisa, Pak. Bisa. Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bisa, Pak. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi nanti setelah pembelajaran ini selesai, saya harapkan kalian dapat satu, menjelaskan struktur perkembangan kota. Paham ya? Struktur perkembangan kota. Kota mengalami berbagai macam perkembangan. Nanti di modul ada semua. Yang kedua, kalian dapat menganalisis struktur perkembangan ruang kota. Ini nanti hubungannya dengan teori-teori perkembangan kota. Ada berapa teori? Ada yang bisa mengingat-ingat berapa teori? Ada 3 macam teori. Oh iya. Apa saja kira-kira? Teori konsentris, teori sektoral, teori keren. Itu ya. Ada teori konsentris, siapa tokohnya? Tokoh teori konsentris. Kemudian teori sektoral dan teori inti ganda. Oke, kita lanjutkan. Ernest Burgess. Ya, Burgess ya. Sekarang kita masuk yang pertama. Masih ingat Bintarto itu siapa Bintarto? Bintarto adalah guru besar geografi yang teori-teorinya selalu digunakan oleh orang-orang geografi, termasuk dalam hal menjelaskan tentang kota. Kota adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan unsur-unsur non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibanding dengan daerah hinterland. Mari kita analisa pengertian kota yang demikian.
Kota adalah merupakan bentang budaya. Apa yang dimaksud dengan bentang budaya? Yang dikatakan bentang budaya adalah sebuah kondisi hasil cipta karya dan buatan manusia, di mana kota biasanya merupakan hamparan kondisi alam yang terbentuk oleh adanya gedung-gedung yang tinggi, pasar-pasar yang modern, pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat pendidikan, jalan, jembatan, tempat hiburan, dan lain-lain. Itu semua adalah merupakan bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami. Unsur-unsur alami, kalian bisa sambil mencatat ya, adalah unsur-unsur yang berasal dari alam. Apa Wanda unsur alami kira-kira ndak? Ayo Wanda. Unsur-unsur alami yang terdapat dan menimbulkan sebuah kota. Apa kira-kira? Unsur Tanah, alami. Apa? tanah, Ya, betul, tanah. Kamu nang bocah kayak Iya. tenang, Bro. Dimas, apa selain tanah, unsur alami lagi? Tanah. Selain tanah apa lagi? Tumbuhan. Air. udara, Udara atau atmosfer. air, Unsur air, betul. Amel, apa Mel? Lain selain itu Mel. Selain itu apa lagi Mel? Apa? Sinar matahari. Unsur-unsur alami itu ada tanah, air, udara, ya, sinar matahari, dan unsur non alami. Unsur non alami itu apa? Siapa yang tahu? Unsur non alami gedung-gedung, yaitu bentang budaya, itu gedung-gedung ya, bentang budaya, yaitu tingkah laku manusia, ya, ya kan? Kegiatan aktivitas manusia. Itu penjelasan tentang unsur alami dan non alami. Jadi kota itu merupakan bentang budaya dan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami ada tanah, air, udara, sinar matahari, ya, dan unsur manusia dengan aktivitasnya dengan gejala pemusatan penduduk yang besar. Jumlah penduduk kota lebih besar apa lebih sedikit dibandingkan dengan desa? lebih banyak, besar. Ya, lebih banyak kok. Lebih banyak kok kota. kota, Lebih besar kota dibanding dengan desa. desa, Corak kehidupan yang bersifat heterogen. Artinya apa? Corak kehidupan yang bersifat heterogen. Yo, siapa yang bisa? Roro. Heterogen. Corak kehidupan yang heterogen. Contohnya apa? Heterogen itu artinya apa? Bermacam-macam. Heterogen. Dari asal-usulnya. Kota itu kan merupakan pusat pendatang dari penduduk. Ada yang dari Irian, dari Maluku, dari Batak, dari Dayak, dan lain-lain. Maka memiliki kebudayaan yang heterogen. Heterogen pekerjaannya atau aktivitasnya. Heterogen pendidikannya. Heterogen kebudayaannya. Kemudian bersifat materialistis. Apa maksud daripada bersifat materialistis? Siapa yang tahu? Salah nggak apa-apa, coba. Bersifat materialistis. Apa kira-kira? Bersifat materialistis. Materialistis itu apa? Kebendaan. Segala tingkah laku, perbuatan, aktivitas manusia, warga kota itu bercirikan materialistis. Artinya adalah bersifat
materialistis, yaitu dihubungkan dengan uang. Mau bekerja mendapatkan uang, mau bertindak kalau mendapatkan uang, itu materialistis ya, atau keuangan atau harta benda. Jadi orang kota itu biasanya bersifat materialistis ya. Oke, itu pengertian kota. Tolong diingat-ingat ya, kota adalah sebuah bentang budaya. Apa itu bentang budaya? Tapi udah ya, yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami. Unsur-unsur alami apa saja sudah saya jelaskan, dan unsur non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang besar jumlahnya. Kemudian bersifat heterogen dan materialistis. Jadi tolong digarisbawahi, kota adalah bentang budaya ditimbulkan oleh unsur alami non alami. Yang ketiga adalah pemusatan penduduk yang besar. Yang keempat adalah bersifat heterogen, bersifat materialistis. 5 karakter ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kota dengan kondisi seperti itu maka memiliki ciri-ciri. Apa ciri-ciri kota? Yang pertama adalah kepadatan penduduknya itu besar atau tinggi dibanding dengan jumlah penduduk di daerah sekitarnya. Lebih tepatnya adalah dibanding dengan desa. Ini ciri pertama. Bahwa kota, ciri pertama adalah jumlah penduduknya banyak atau besar dibandingkan dengan daerah sekitarnya atau daerah desa. Iya, sekarang Jakarta hampir 12 sampai 15 juta. Ya. Desa Kendasari paling berapa? Nah, ini jumlah penduduknya. Yang kedua, ciri yang kedua adalah penduduk di sebuah kota sebagian besar hidup dari sektor non-agraris atau hidup dari sektor non-pertanian. Lebih banyak hidup dari sektor ekonomi primer. Artinya apa? Kota mayoritas penduduknya beraktivitas di luar sektor pertanian dan lebih banyak aktivitas ke ekonomi primer. Contohnya adalah apa? Ekonomi primer? Apa? Ekonomi primer, siapa yang tahu? Perdagangan. Industri. Ya, kemudian jasa. Ya kan? Kemudian menjadi buruh, karyawan, dan lain-lain. Yang penting bukan hidup dari sektor pertanian. Tidak ada yang jadi petani di sana. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kota biasanya merupakan pusat kebudayaan. Siapa yang tahu kota mana di Indonesia yang menjadi pusat kebudayaan? Coba cung. Amel, Wanda, Dimas, Roro, Fitri. Siapa yang tahu kota di Indonesia yang merupakan pusat kebudayaan? Contohnya kota mana? Ayo, yang dekat dengan Jawa Tengah. Mana kota mana coba? Jogja. Iya betul, Yogyakarta. Selain Yogyakarta mana lagi? Solo. Iya kan? Kemudian kota juga merupakan pusat, ya, kota juga merupakan pusat administrasi. Kota mana di Indonesia yang merupakan pusat administrasi? Yo, siapa yang bisa? Kota mana coba? Jakarta.
Surabaya, Surabaya, Banten, Bandung, Banten, ya. Ya, dan kota juga merupakan pusat ekonomi, ya, bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Contohnya apa? Orang di desa, ekonominya pertanian, kemudian untuk menghindari dan memperbaiki ekonominya, maka orang desa pergi ke kota. Karena ekonomi kota lebih luas, lebih banyak, lebih baik. Sehingga nanti kalian tamat SMA pun banyak yang pergi ke kota dalam rangka apa? Dalam rangka membuktikan bahwa kota adalah merupakan pusat ekonomi. Ekonomi. Menjadi karyawan, kerja di pabrik, ya, kemudian kerja di pemerintahan dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan bahwa karakteristik masyarakat dan kehidupan di kota. Nah, secara demografis dilihat dari penduduknya. Demografis itu sama dengan apa? Penduduk. Secara kependudukan, penduduk kota itu bersifat heterogen dan jumlahnya itu padat atau besar. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa penduduk di kota itu heterogen? Ada yang bisa menjawab tidak? Apa? Kenapa kok penduduk di kota heterogen? Heterogen artinya itu apa? bermacam-macam, Iya, bermacam-macam. Beraneka ragam. Bahwa penduduk di kota itu bermacam-macam asal usulnya. Ada yang dari suku Batak, Papua, Maluku, kemudian dari mana lagi, Sulawesi. Semua tumplek di kota. Itu yang dikatakan heterogen. Orang kota juga heterogen dalam hal aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup. Ada yang jadi manajer, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi bos, ada yang jadi kuli, ya kan? Tapi tidak ada yang jadi petani. Ini juga heterogen. Yang kedua, secara ekonomi penduduk kota itu bergerak di bidang industri, bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Kemudian pendapatan mereka juga tidak seragam. Kalian bisa membandingkan ekonomi kota dengan ekonomi desa. Kalau ekonomi desa itu seragam atau tidak? Seragam. Betul. Dari sektor apa? Seragamnya dari sektor apa? Pertanian. Pertanian. Keren, hebat, sip. Oke, itu secara ekonomi ya. Penduduk di kota dari bidang industri, perdagangan, dan jasa. Iya. Yang ketiga, secara sosiologis. Warga kota secara sosiologis itu artinya dilihat dari hubungan sesama warga kota. Kalau di desa secara sosiologis hubungan warga desa itu bersifat apa? Coba. Hubungan warga di desa bersifat apa? Ada yang tahu? Kalau di kota, hubungan warga kota itu bersifat
individualis. Nah, ini individualis. Artinya mementingkan diri Sendiri. iya, diri sendiri. Masih ada gotong royong di kota? Jarang. Sudah hampir terkikis habis ya. Tapi kalau di desa masih. Iya, ada orang meninggal tanpa disuruh orang pergi ke makam untuk menggali kubur. Ada rumah penduduk yang rusak tanpa disuruh orang rame-rame kerja bakti memperbaikinya. Ini namanya lawan dari sifat individualis, yaitu sifat gotong royong. Kalau di kota individualis, lolo, gue, ya kan? Pacar lo bukan pacar gue. Ayo. Iya, gue. Maggie gue, Maggie ada nggak itu Maggie? Nggak ada, nggak muncul Maggie, nggak bergabung ya. Nah, oke. Yang kedua, sifatnya adalah komunikasi. Apalagi dalam era IT yang berkembang cukup pesat ya, sehingga kepentingan sesama warga kota dilakukan komunikasi secara tidak langsung. Itu ciri sosiologis. Jadi mohon diperhatikan ya, karakter masyarakat dan kehidupan di kota, ciri demografisnya adalah heterogen dan padat. Ya, kemudian ciri ekonominya apa? Bergerak di bidang industri, perdagangan, dan jasa, pendapatan tidak seragam. Betul, intinya bergerak di sektor non pertanian. Itu ya. Kalau di desa kan hampir seluruhnya warga desa menjadi petani, ya kan? Iya. Ini yang membedakan ekonomi kota dan ekonomi desa. Oke, secara sosiologis kehidupan warga kota bersifat individualis, ya. Komunikasi tidak berjalan langsung. Sepertinya ini kurang. Mohon ditambahi, ya, dicatat bisa. Individualis, materialistis, dan komunikasi tidak langsung. Jadi 3 ya, ditambahi ya, mohon ditambahi. Secara sosiologis, individualis, kemudian komunikasi tidak langsung, dan materialistis. Segala sesuatu diukur dengan uang. Saya mau membantu kamu kalau dibayar. Saya mau menggali kubur asal ada bayarannya. Itulah materialistis. Oke, dilanjut. Yang keempat adalah kebudayaan. Bagaimana kebudayaan warga kota? Yaitu bersifat multikultur. Apa arti multikultur? Ada yang bisa? Siapa coba yang bisa? Multikultur artinya apa? Sekarang kita pisahkan. Multi artinya apa? Ayo, yang bisa. Multi artinya itu apa? Banyak, lebih dari Betul. satu. Multi artinya itu banyak, lebih dari Banyak. satu. Kultur artinya apa? Kultur bahasa Inggrisnya culture. Artinya apa? Kebudayaan. Jadi multikultur artinya adalah Budaya yang lebih dari
Satu. Ya, Kebudayaan menekankan serta menerima terhadap adanya keragaman yang berbagai iya, macam budaya. betul. Lebih membentuk pada kebudayaan yang beraneka Ragam. ragam. Ya. Inovatif. Artinya apa inovatif? Ber. Inovatif artinya adalah Iya. apa? Mengalami perkembangan, selalu berubah. Ya, dinamis. Artinya dinamis adalah tidak tetap. Jadi kebudayaan warga kota itu multikultur, banyak asal usulnya, banyak budayaan yang terekam jadi satu. Inovatif itu adalah senantiasa mengalami perkembangan, dan dinamis artinya tidak tetap. Oke, kita lanjut. Nah, kota menurut perkembangannya. Coba dibuka itu tahap-tahap perkembangan kota. Halaman berapa di modul? Udah ketemu? Tahap-tahap perkembangan kota. Coba Dimas atau Wanda atau Amel atau Roro atau siapa yang lain. Tahap-tahap perkembangan kota sudah ketemu materinya? Belum, Bang. Di halaman 34 kalau nggak 35 itu. 34. 34 ya? Ya. Ya, tahap perkembangan kota. Oke, yang pertama Eopolis. Iya, Eopolis. Sebenarnya Eopolis ini adalah tahap awal dari desa menjadi sebuah kota. Eopolis. Tahap awal pertama sekali sebuah desa sudah mengalami perubahan, memiliki ciri-ciri seperti kota. Itu Eopolis ya, di Stabilo bisa itu. Yang kedua, di atas Eopolis yaitu tahap polis. Ya, polis. Bukan police. Kalau police apa? Polisi. Sebuah kota tapi masih bersifat agraris. Artinya kota tapi masih ada kehidupan masyarakatnya yang bergerak di sektor pertanian. Itu namanya tahap polis. Contohnya Kroya. Kroya kan kota, tapi masyarakatnya yang bergerak di bidang pertanian masih ada. Itulah yang disebut tahap polis. Paham ya? Oke, ya kita lanjut. Tahap metropolis, di mana kota sudah ditandai kehidupan ke sektor industri. Sudah tidak ada kehidupan pertanian. Industri ini. Itulah tahap metropolis. Jadi ada tahap Eopolis, tahap polis, dan tahap metropolis. Setelah kota semua masyarakatnya hidup dari sektor industri, ada tahap berikutnya, yaitu tahap megapolis. Mega itu artinya apa? Ada yang tahu? Mega artinya besar. Besar.
yaitu kota yang sudah menjadi sangat besar dan mengalami titik kemajuan tertinggi. Jadi paling nanti saya minta jelaskan ciri-ciri kota megapolis, atau pertanyaannya mungkin apa perbedaan ciri-ciri metropolis dan megapolis. Makanya kalian harus bisa menganalisa tahap demi tahap perkembangan kota. Nah, pada tahap keempat ini seluruh jaringan kota, baik jaringan ekonomi, jaringan jalan, jaringan perkantoran, mencapai titik tertinggi. Nah, setelah tahap megapolis, maka ada tahap yang mengkhawatirkan, yaitu tahap kelima, tiranopolis. Tahap tiranopolis adalah merupakan tahap kemunduran bagi sebuah kota. Nah, tiran ini kan yang dikuasai oleh para tiran. Tanda-tanda kota pada tahap tiranopolis diwarnai adanya Kekalahan. kekacauan. Kekacauan. Ya kan? Kekacauan lalu lintas, macet, semrawut, pasar juga demikian. Lebih mengerikan lagi, tingkat kriminalitas atau kejahatan sangat tinggi. Ini ciri utama tahap tiranopolis. Ya. Jadi tahap tiranopolis, kota sudah mengalami kekacauan. Mengapa demikian? Karena dikuasai oleh para tiran. Ciri yang utamanya lagi adalah tingkat kriminalitas yang tinggi. Banyak terjadi kejahatan di sudut-sudut kota. Sudah tidak aman. Itu tahap yang ke-5, tiranopolis. Nah, tahap yang ke-6 ini adalah tahap yang merupakan kelanjutan dari tiranopolis, yaitu tahap nekropolis. Pada tahap ini, kota yang sudah kacau, kota yang sudah kriminalnya tinggi, kota itu terus mengalami kemunduran. Bahkan kota mencapai pada titik kehancuran menuju ke arah kematian. Iya, kematian kota itu artinya apa? Warganya sudah pada pergi meninggalkan kota. Kotanya sudah tidak terurus. Kotanya sudah kacau balau dan lain-lain. Itu tahap apa? Nekropolis. Jadi ada 6 tahap perkembangan kota. Apa saja yang pertama tadi? Sebutkan. Yang pertama? Eopolis. Yang kedua? Polis. Yang ketiga? Metropolis. Yang keempat? Megapolis. Yang kelima? Tiranopolis. Dan yang keenam? Nekropolis. Saya nanti di akhir akan memberikan tugas tentang ini, ya. Kita lanjut. Materinya waktunya tinggal dikit. Nah, ini yang penting. Teori struktur ruang kota. Yang pertama ada teori konsentris. Teori konsentris ini diilhami oleh penelitian
E.W. Burgess atau E.W. Burgess setelah mengadakan penelitian di kota Chicago. Apa teori inti dari teori konsentris? Nah, perkembangan suatu kota akan mengalami perkembangan secara melingkar. Inilah gambarnya ini, secara melingkar. Ini baganya. Di dalam kota itu kita beri nama nomor 1. Ini asal mula dari kota. Ya, mulanya kota itu adalah nomor 1, sempit, terbatas. Kemudian mengalami perkembangan melingkar. Ya, apa itu nomor 1? Nomor 1 adalah pusat kegiatan. Mohon ditambahi di sampingnya. Pusat kegiatan atau CBD. Sudah ditambahi? Pusat kegiatan atau CBD. Apa itu Pak Icong? CBD. CBD singkatan dari apa? C-nya sentral, B-nya business, bisnis, D-nya distrik, pusat, daerah pusat kegiatan. Nah, kota yang asal mulanya nomor 1 berkembang secara melingkar, kemudian berkembang dilingkari oleh nomor 2. Apa itu nomor 2? Nah, nomor 2 adalah merupakan zona transisi. Nanti kalian bisa lihat di modul zona transisi, ciri-cirinya seperti apa. Setelah kota mengalami perkembangan pada tahap nomor 2, maka kota akan mengalami perkembangan nomor 3. Apa itu nomor 3? Nomor 3 adalah wilayah masyarakat berpendapatan rendah. Jadi nomor 3 itu adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh kaum buruh atau masyarakat berpendapatan rendah. Setelah berkembang dilingkari nomor 3, kemudian berkembang lagi dilingkari nomor 4. Apa itu nomor 4? Nomor 4 adalah wilayah yang ditempati oleh masyarakat yang berpenghasilan menengah. Tolong ini dipahami ya. Biasanya di UN itu munculnya pada teori konsentris, masyarakat kelas menengah ditunjukkan nomor titik. Itu ya. Kemudian setelah berkembang menjadi nomor 4, berkembang pula wilayah nomor 5. Apa itu wilayah nomor 5? Wilayah nomor 5 adalah wilayah yang ditempati oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Paham ya? Oke, yang nomor 6, wilayah terluar dari sebuah kota, yaitu wilayah yang berbatasan dengan desa, atau lebih disebut dengan istilah rural. Jadi nomor 6 itu adalah rural. Apa itu rural? Rural adalah pedesaan. Ya, rural adalah merupakan daerah pedesaan. Ini teori konsentris. Ada berapa zona pada teori konsentris, anak-anakku? 6. Iya, betul, ada 6 wilayah yang ditempati oleh penduduk yang berpenghasilan menengah terdapat pada nomor 4. 4. Ya. Wilayah
desa terdapat pada nomor 6. Desa sering disebut dengan istilah apa? Rural. Iya, rural. R-U-R-A-L. Ya, R-U-R-A-L. Romeo Uniform Romeo Alpha 5. Rural. Oke. Selain teori Barjas, ternyata menurut para ilmu teori ini banyak kelemahannya. Ya, banyak kekurangannya, sehingga muncul nanti teori yang kedua, yaitu teori sektoral. Ya, teori sektoral ini muncul untuk menjawab kelemahan teori konsentris. Tidak mungkin wilayah berkembang secara melingkar, ya kan? Kalau Cilacap wilayahnya bergerak ke arah selatan, mesti kau nabrak laut, ya enggak? Iya. Sehingga tidak mungkin bergerak secara melingkar. Maka muncullah teori sektoral. Apa inti daripada teori sektoral? Nanti kita jelaskan. Teori sektoral itu nomor 1 yang berwarna merah ya, adalah merupakan pusat daerah kegiatan atau CBD. Nomor 2 adalah yang berwarna kuning, yaitu daerah perdagangan besar dan industri kecil. Jadi asal mulanya kota itu adalah nomor 1 atau merah, kemudian berkembang secara sektor-sektor tertentu. Kemudian nomor 3 yang berwarna biru muda, yang melingkari atau mengapit warna kuning ya dan merah. Apa daerah nomor 3? Nomor 3 adalah perumahan kaum buruh. Mengapa perumahan kaum buruh terdapat di sini? Nomor 3, karena perumahan kaum buruh terdapat di daerah yang berbatasan dengan daerah perdagangan dan industri kecil. Biasanya itu kumuh, kotor, ya. Kemudian nomor 4 yang berwarna ungu, itu apa? Yaitu perumahan masyarakat kelas menengah. Ya, ini sudah jauh dari polusi, jauh dari kumuh dan lain-lain. Dan nomor 5 yang berwarna hijau adalah perumahan kelas elit. Ya. Teori sektoral ini muncul dengan tokoh Hammerhayet. Hammerhayet pada tahun 1930. Di mana menurut teori sektoral, tolong dicatat ini, pola perkembangan kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor dari lingkaran konsentris. Berdasarkan sektor-sektor, bukan lingkaran. Ya. Ini teori sektoral. Menurut teori sektoral, kegiatan daerah terletak di pusat kota. Sedangkan pembagian penggunaan lahan berkembang menurut sektor-sektor yang membentuknya. Sektor-sektor yang membentuknya adalah biasanya sektor ekonomi. Ini teori sektoral Hammerhayet 1930. Oke, kita lanjutkan. Teori yang ketiga. Teori inti ganda. Teori inti ganda ini muncul saat kita Indonesia tahun 45 memproklamirkan diri oleh Harris dan Yulman. Menurut teori inti ganda, suatu kota kadang-kadang terdapat tempat tertentu yang berfungsi inti-inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Hal tersebut menyebabkan adanya beberapa inti dalam
wilayah kota. Nah, menurut teori ini, inti-inti kota itu biasanya kota itu akan berkembang, muncul wilayah baru yaitu wilayah industri, wilayah pelabuhan, jaringan jalan, wilayah pendidikan, stasiun, perdagangan, dan lain-lain. Lebih jelasnya kita lihat bagan. Ya, mungkin di modul tidak ditemukan bagan teori inti ganda. Kalian bisa mengambil, ya, menyimpan nanti. Ada ya? Ada, Pak. Sip, alhamdulillah. Ya. Nah, asal mulanya kota ini adalah nomor 1. Dulu-dulunya kota itu hanya nomor 1. Kemudian berkembang melingkari nomor 1 yaitu nomor 2. Kemudian berkembang lagi nomor 3. Dengan keterangan sebagai berikut. Nomor 1 adalah CBD. Apa itu CBD? Central Business Ya. District. Ya, betul. Central Business District. Daerah pusat kegiatan. Central Business District. Kemudian nomor 2 yaitu daerah industri ringan. Jelas ya? Jadi biasanya dari pusat kegiatan berkembang industri ringan. Kemudian berkembang lagi daerah nomor 3 yaitu pemukiman kelas rendah. Sekarang Pak Icong tanya, mengapa pemukiman kelas rendah dekat dengan nomor 2? Atau dibaliknya, atau dibalik. Mengapa ya pemukiman kelas rendah selalu berdekatan dengan daerah industri ringan? Ada yang bisa menjawab? Mengapa pemukiman kelas rendah selalu berbatasan dengan daerah industri ringan? Ada yang bisa jawab? Karena sebagian besar penduduk di lokasi ini bekerja di daerah industri ringan. Dan biasanya daerah ini kurang bersih, banyak terjadi polusi. Ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini sudah agak jauh dari nomor 2. Sehingga nomor 4 ini adalah merupakan daerah pemukiman kelas menengah. Ya, karena posisinya sudah jauh dari nomor 2. Ya, nomor 2 adalah industri. Pemukiman yang dekat dengan industri pasti kurang enak, kurang nyaman, kurang bersih. Ya. Polusi dan lain-lain. Kalau nomor 4 ini sudah jauh, terhalang oleh wilayah nomor 3. Nomor 5, kira-kira apa nomor 5? Ya, Pemukiman kelas atas. Pemukiman yang dihuni oleh orang-orang yang berekonomi tinggi karena sudah jauh dari industri. Nah, itu pemukiman. Nomor 6 kira-kira apa nih nomor 6? Ya, muncul daerah baru yang disebut dengan industri berat, jauh dari pemukiman ya, tata ruangnya. Iya. Nomor 7 kira-kira apa? Nah, Daerah di luar PPK. kawasan bisnis di pinggiran kota. Ya, biasanya antara pemukiman kelas menengah dan kelas atas itu muncullah daerah-daerah bisnis, mall, supermarket, ya. Nomor 8 yaitu pemukiman pinggiran. Ya, daerah suburban, betul, ada yang menyatakan daerah suburban. Nomor 9
yaitu kawasan industri luar kota. Industri tinggi. Oke, itu 3 teori struktur kota. Apa saja yang pertama? Teori konsentris. tokohnya siapa teori konsentris? Ernest Burgess. Ya, Burgess ya. E.W. Burgess. Yang kedua, teori apa? Sektoral. Teori sektoral. Tokohnya siapa tokohnya? Homer Hoyt. Homer Hayat ya. Homer Hayat ya, nggak apa-apa. Hayat. Ya, terus yang ketiga teori Inti ganda. inti ganda. Tokohnya kayak orang Indonesia ge. C.D. Harris dan Julman. Julman. Iya. Nah, itu teori kota. Kira-kira kota banyak permasalahan nggak kota? Banyak. Nah, untuk itu di materi terakhir kita sodorkan beberapa permasalahan di kota. Ya, kira-kira yang ini kita argumentasi dulu. Permasalahan di kota, apa saja kira-kira yang pertama? Siapa yang bisa, yuk? Permasalahan di kota. Yang pertama apa? Bebas. Yuk. Apa kira-kira? Wilayah yang kotor. Ya, wilayah yang kotor yang dihuni oleh orang-orang yang gagal dalam hidup di kota. Namanya apa itu? Namanya slum. Nanti ada. Ya, ini yang ke-5 nanti saya. Nah, itu munculnya slum. Slum adalah wilayah kota yang dihuni oleh para gelandangan, pengemis, kemudian pengangguran, penjahat, di mana ciri wilayah slum adalah kotor dan tidak teratur. Permasalahan kota yang sering kita lihat, yang pertama adalah apa? Urbanisasi yang tinggi. Iya, urbanisasi yang tinggi. Apa itu urbanisasi? Perpindahan Penduduk dari kota ke kota, apa ya? Masa dari kota ke kota? Apa yuk? Ini pelajaran SD kelas 6. Urbanisasi adalah penduduk dari Kota ke desa. dari kota ke desa. Dari desa ke kota namanya urbanisasi. Iya, dari desa ke kota. Nah, selain terjadinya urbanisasi, kira terjadi pencemaran nggak? Iya. Iya, pencemaran tanah, air, udara, dan suara. Ya kan? Air. Banyak air yang bau ya. Selokan-selokan berisi air yang kotor. Sungai juga demikian, menjadi menjadi tempat pembuangan sampah. Kemudian tanah juga mengalami pencemaran. Plastik segala macam dibuang. Lebih jauh lagi adalah pencemaran udara yang tidak sehat. Dan terakhir, kota selalu sibuk dengan mobilitas lalu lintas yang tinggi. Kemudian deru suara mesin-mesin besar menyebabkan polusi suara. Yang ketiga, terjadinya kemacetan lalu lintas.
Ya, di kota sudah tidak mungkin kita melihat orang berlalu lintas mobil motor nyaman seperti di kampung itu enggak. Bentar-bentar, dikit-dikit macet. Ya, itu karena kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Yang keempat, terjadinya konflik sosial akibat multikultural. Ada yang bisa memberikan contoh konflik sosial? Siapa yang bisa memberikan contoh konflik sosial akibat